Sepertinya penuntut umum tidak memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai kualifikasi keterangan saksi yang sah, ayat 3 dan ayat 4 yang pada pokoknya mengamanahkan satu keterangan saksi tidak dapat dijadikan pertimbangan apabila keterangan tersebut berdiri sendiri. Dalil ketujuh yang menerangkan penasihat hukum tidak profesional, tidak mempertahankan hak kliennya, dan ikut berkontribusi dalam mempertahankan kebohongan yang dibangun oleh terdakwa, sehingga perencanaan pembunuhan di lantai 3 rumah Saguling sampai dengan pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 3 nyata-nyata terungkap berdasarkan keterangan saksi Richard. Dalil yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan KUHP adalah dalil yang keliru dan patut diabaikan. Adapun kami kutip dalil tersebut pada halaman 7 sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Dalil ketujuh penuntut umum adalah dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab, pertama, tim penasihat hukum dalam halaman ke-37 sampai dengan 39 nota pembelaan telah menerangkan peristiwa yang didalilkan penuntut umum hanya berdasarkan pada satu keterangan saksi Richard yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang pada pokoknya A. Hanya saksi Richard yang menyatakan bahwa saksi Richard bersama saksi Putri Chandrawati mengamankan senjata api laras panjang Stereo ke lemari senjata api milik terdakwa setibanya di kediaman Saguling di Jakarta. B. Hanya saksi Richard yang menyatakan saksi Putri Chandrawati juga menghadiri pertemuan di lantai 3 rumah Saguling Jakarta pada saat terdakwa dengan saksi Richard berada di lantai 3. Hanya saksi Richard yang menyatakan bahwa saat terdakwa bertemu saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo sudah menyampaikan tentang skenario Duren 3 sejak awal sebagai bagian dari perencanaan. D. Hanya saksi Richard yang menyatakan saat menambahkan amunisi senjata Glock 17 milik saksi Richard didampingi oleh terdakwa dan saksi Putri Chandrawati. E. Hanya saksi Richard yang menyebut terdakwa menggunakan sarung tangan saat di dalam rumah Duren 3. Kedua, dalil ketujuh membuktikan penuntut umum tidak mampu dan mengerti bagaimana mengkonstruksikan jawaban dengan baik dan benar. Dalil tersebut dibantah sendiri oleh penuntut umum berdasarkan pada dalil ke-6 yang menyatakan keterangan terdakwa merupakan keterangan yang benar dan fakta hukum yang dapat diakui kebenarannya. Ketiga, penuntut umum telah jelas menyalahi ketentuan pasal 185 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHP. Dengan hanya menggunakan keterangan saksi Richard yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain. Sepertinya penuntut umum tidak memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai kualifikasi keterangan saksi yang sah dan dapat dijadikan alat bukti di dalam persidangan. Karena kerap kali tim penasihat hukum menemukan argumen-argumen penuntut umum yang terlihat menutup mata terhadap prinsip bobot pembuktian dalam hukum pidana pasal 185 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 yang pada pokoknya mengamanahkan satu keterangan saksi tidak dapat dijadikan pertimbangan apabila keterangan tersebut berdiri sendiri. Azas unus testis nullus testis. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, seluruh konstruksi dakwaan yang didasarkan pada keterangan saksi Richard haruslah ditolak dan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan subsidiar. Keempat, sebagaimana diakui sendiri oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, penuntut umum juga mengakui di dalam repliknya bahwa adanya perencanaan pembunuhan disusun di lantai 3 rumah Saguling hanyalah berdasarkan saksi Richard. Tetap digunakannya keterangan saksi Richard oleh penuntut umum di dalam surat tuntutannya sudah cukup membuktikan lemahnya kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh penuntut umum. Kelima,
apabila dikaitkan perencanaan dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu yang terdapat pada pasal 340 KUHP, maka hal ini semakin membuktikan tidak terdapatnya rencana dalam konteks pasal 340 KUHP, sebagaimana yang telah tim penasihat hukum sampaikan dalam halaman 129 sampai dengan 169 nota pembelaan. Menurut pandangan ahli, akademisi, literatur, dan jurisprudensi, unsur dengan rencana terlebih dahulu pada pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya keadaan tenang. Penuntut umum memahami tidak terdapat kondisi tenang pada diri terdakwa sejak diceritakannya peristiwa Magelang di rumah Saguling sampai dengan saksi Richard mengeksekusi korban di rumah Duren 346. Sehingga penuntut umum memaksakan pembuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu tanpa membicarakan keadaan tenang tersebut. Vide halaman 600 sampai dengan 601 surat tuntutan. Dalam surat tuntutannya, kami mencatat, penuntut umum menyatakan setidak-tidaknya ada 129 kata marah, 83 kata emosi, dan 113 kata menangis. Dengan banyaknya keadaan marah, emosi, dan menangis dalam perkara akuo, membuktikan bahwa unsur forbedah tidak terbukti. Sulit kita melihat bahwa terdakwa telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana cara terdakwa akan melakukan kejahatan. Keenam, penuntut umum sendiri sadar akan kegagalannya untuk membuktikan adanya perencanaan dalam perkara akuo, sehingga penuntut umum tidak dapat menentukan sejak kapan perencanaan itu dilakukan. Di satu pernyataan, penuntut umum mengatakan perencanaan muncul sejak terdakwa menerima telepon dari saksi Putri Chandrawati pada sekitar pukul 23 WIB pada tanggal 7 Juli 2022. Sedangkan melalui pernyataan yang lain, penuntut umum menyatakan perencanaan dilakukan di lantai 3 rumah Saguling. Adapun kutipannya pada halaman 7 replik sebagai berikut. Jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum, terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling hingga pelaksana eksekusi di rumah Duren 346. Telah selesainya pembuktian di persidangan, seharusnya penuntut umum dapat menyebutkan dengan tegas tempus dan lokus dilakukannya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo. Kecerobohan penuntut umum dalam menentukan tempus dan lokus dilakukannya perencanaan menunjukkan keraguan di dalam surat tuntutan dan repliknya, sehingga dalil-dalil penuntut umum mengenai adanya perencanaan oleh terdakwa Ferdi Sambo patut ditolak oleh majelis hakim. Ketujuh, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kedatangan terdakwa di rumah Duren 346 bukan ditujukan untuk melakukan eksekusi kepada korban, melainkan terdakwa saat itu dari rumah Saguling mempunyai jadwal memenuhi undangan mantan pimpinan Polri untuk acara rutin olahraga bulu tangkis di kediaman mantan pimpinan Polri di Sawangan, Depok. Dalam perjalanan, ketika mobil terdakwa melewati rumah Duren 346, terdakwa tidak sengaja melihat korban berdiri di depan pagar. Hal tersebut lantas mengakibatkan emosi terdakwa memuncak. Segera terdakwa meminta supir menghentikan mobil. Terdakwa Sambo kemudian turun dari mobil, lalu masuk ke rumah dan meminta saksi Kuat Makruf yang kebetulan ada di sana untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban agar menemui terdakwa. Dengan amarah yang memuncak, terdakwa melakukan konfirmasi kepada korban. Namun korban menjawab dengan lantang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan?" Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Mendengar perkataan korban, kesabaran dan akal pikiran terdakwa pupus. Entah apa yang ada di benak terdakwa pada saat itu. Seketika itu juga terlontar dari mulut terdakwa, "Hajar Cat, kamu hajar Cat." Saksi Richard lantas mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah tubuh korban. Bahkan ketika korban sudah jatuh telungkup,
saksi Richard masih menembak korban sehingga mengakibatkan matinya korban.